Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Febrianti dari kelas Farmasi 3D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi sediaan granul. Yang pertama yaitu tentang pengertian granulasi. Granulasi adalah pembentukan partikel-partikel besar dengan mekanisme pengikatan tertentu. Granul dapat diproses lebih lanjut menjadi bentuk sediaan granul terbagi, kapsul, maupun tablet. Evaluasi terhadap granul dilakukan dengan menentukan uji kelembaban granul, uji sifat alir, laju alir, dan sudut diam granul. Kemudian ada uji kompresibilitas granul. Selanjutnya ada uji kelembaban granul. Alat yang digunakan untuk uji ini yaitu Moisture Analytical Balance. Tujuan dilakukan uji kelembaban granul yaitu untuk mengetahui kandungan air yang terjebak dalam suatu sampel. Sampel yang dapat dianalisis yaitu dalam bentuk serbuk atau granul. Prinsip dari alat Moisture Analytical Balance yaitu menggunakan media panas untuk mengetahui kandungan air yang terjebak dalam sampel. Alat Moisture Analytical Balance dapat memanaskan sampel sampai 180 derajat Celcius. Dapat dilihat ya, ini ada uji kelembaban granul. Yang pertama, timbang granul sebanyak 5 gram. Kemudian, tempatkan dalam wadah alat Moisture Balance. Setelah itu, nyalakan sampai tercapai suhu 105 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian, didapatkan persen kadar air yang stabil. Dan juga ditentukan sebagai nilai persen LOD atau loss on drink. Kemudian ada uji sifat alir, laju alir, dan sudut diam granul. Alat yang digunakan untuk uji sifat alir yaitu flow tester. Tujuan dilakukan uji ini yaitu untuk mengetahui sifat alir dari granul yang dinyatakan dalam kecepatan alirnya atau V. Sifat alat memiliki peranan penting dalam pembuatan tablet yaitu berkaitan dengan keseragaman bobot dan dosis. Granul dengan sifat alir akan mudah mengisi lubang matriks dengan volume yang tetap, sehingga tidak terjadi perbedaan bobot dan dosis yang dapat seragam. Sudut istirahat ini merupakan sudut yang dibentuk oleh tumpukan serbuk terhadap bidang datar setelah serbuk atau granul tersebut mengalir secara bebas melalui celah sempit, dalam hal ini adalah corong. Pada umumnya, granul dikatakan mengalir baik atau free flowing. Dalam persyaratan tertera sudut istirahat sekitar kurang 25 derajat. Di sini ada juga videonya. Siapkan 100 gram massa granul dan dimasukkan ke dalam corong. Setelah itu, biarkan granul mengalir dengan menekan tombol start. Granul dikatakan memiliki sifat alir yang baik apabila untuk setiap 100 gram massa granul, waktu alirnya tidak lebih dari 10 detik. Selanjutnya yang terakhir yaitu uji kompresibilitas granul. Alat yang digunakan untuk uji kompresibilitas granul yaitu tapered density dengan menggunakan gelas ukur yang merupakan alat volumetrik sehingga satuannya mili.
Prinsip dari alat ini yaitu menggunakan daya mekanik diketuk secara vertikal untuk mengetahui kerapatan dari serbuk atau granul yang sudah kita siapkan. Tujuan dilakukan uji ini yaitu selain untuk mengetahui bobot jenis sejati, bobot jenis ruahan, dan bobot jenis mempat, dapat juga memutuskan massa tablet yang kita buat pada saat proses pengempaan. Apakah baik, mempat, kompres, atau tidak. Di sini ada video uji kompresibilitas granul. Yang pertama, 100 gram massa granul dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml. Kemudian ukur volumenya dan catat sebagai V0. Setelah itu lakukan pengukuran sampai 500 kali ketukan. Kemudian ukur volumenya dan catat sebagai V1. Dapat dilihat ya di sini keterangannya dan rumus untuk uji kompresibilitas granul, yaitu indeks kompresibilitasnya V0 kurangi V1 per V0. Cukup sekian presentasi dari saya, materi yang saya jelaskan barusan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.